Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 69. Sayang, oleh-olehnya masih di mobil, ucap Safa pada sang suami. Iya, Mas ambil dulu. Lelaki itu bergegas keluar. Kakak Al, tusuk permennya, dibuang sayang. Jangan digigitin terus, tegur Safa pada anak sulungnya. Syafiq menyodorkan telapak tangannya di depan Ale. Sini, biar abah yang buang. Anak itu dengan patuh menyerahkan bekas tusukan permen pada sang anak. Keluarga itu sudah lama tidak berkumpul dengan formasi lengkap seperti ini. Lebih sering Safa dan suaminya yang tidak hadir karena memang mereka berada di Amerika. Safa bahkan melanjutkan kuliahnya di sana. Sebelum usia kehamilannya sebesar ini, Safa masih aktif di rumah sakit. Sedangkan anak-anaknya di rumah bersama dengan adik iparnya yang juga kebetulan tempat tinggalnya tidak berjauhan. Ia baru saja menikah dan tidak memiliki kesibukan lain. Safa awalnya menolak, namun karena itu permintaan sang suami akhirnya dia pasrah. Memang lebih baik dijaga oleh keluarga sendiri daripada oleh orang lain. Mi, boleh ya aku tinggal di sini sampai lahiran? Tanya Safa. Ini rumah kamu juga. Kapanpun kamu mau tinggal, pintu selalu terbuka. Umi seneng malahan rumah jadi makin rame. Tadi aku juga udah izin sama Mas Aska kok. Menantu-menantu Umi emang tak terkalahkan deh. Dua-duanya menantu idaman. Alika memuji kedua menantunya yang begitu baik. Tidak pernah Alika membandingkan satu sama lain. Hana dan Matiin pamit karena mereka harus menjenguk Pak Dario yang sedang sakit. Mereka kapanpun bisa datang ke rumah itu karena memang jarak rumahnya juga tidak terlalu jauh. Hanya kesibukan saja yang biasanya menjadi kendala. Istirahat dulu sana, biar anak-anak kamu Umi yang jagain, ucap Alika pada Safa. Aku nggak apa-apa kok Mi. Males aku tiduran terus, jawab Safa. Wajah kamu kelihatan capek gitu. Umi nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aska, tolong antar istri kamu ini ke kamar. Masih nakal aja dibilangi sama Umi. Ayo sayang, Aska membantu sang istri untuk berdiri. Mi, titip dulu anak-anak ya, ujar Aska. Iya, kamu temenin Safa tidur. Perkiraan melahirkan semingguan lagi. Safa juga sering berjalan kaki di sekitar rumahnya di Amerika sana untuk memperlancar persalinannya nanti. Dua anak dilahirkan secara normal dan Safa juga menginginkan anak ketiganya lahir secara normal. Ia sudah berkonsultasi pada dokter kandungannya dan memang dokter juga mengatakan Safa bisa melahirkan secara normal karena posisi dan kondisi bayi bagus. Aska membantu Safa untuk duduk di ranjang, lalu berjalan untuk menutup pintu. Mas, bukain kerudungnya ya. Safa hanya duduk, membiarkan suaminya melepaskan bros di kerudungnya. Lelaki itu kemudian menaruh kerudung sang istri di atas gantungan. Ale belum sempat sarapan tadi, cuman makan roti dikit doang, jelas Safa, lalu membuka kancing kardigan. Iya, nanti Mas suapi ucapan Aska terhenti saat melihat luka lecet di pergelangan tangan istrinya saat kardigan yang dipakai Safa sudah terlepas. Safa mengikuti arah pandang sang suami, padahal tadi malam tidak merah seperti ini. Safa juga baru menyadarinya sekarang. Aska kembali menatap sang istri. Sayang, Mas menyakiti kamu lagi? Tanyanya dengan suara yang tercekat.
Safa diam. Jelas dalam ingatan tadi malam. Aska mengikat tangan Safa menggunakan dasi. Bukan untuk menyakiti istrinya, namun untuk memuaskan fantasinya. Askara Sander Raharja, seorang pengusaha muda yang sukses namun memiliki kelainan dalam hubungan ranjang. Bukan hanya mengikat tangan sang istri menggunakan dasi, ia juga kadang menutup mata Safa menggunakan kain. Meski memiliki kelainan, namun ia sama sekali tidak pernah dengan sengaja menyakiti sang istri. Aska juga seorang yang hyper dalam berhubungan badan. Namun ia tidak pernah sama sekali menyentuh wanita lain selain istrinya. Beruntung karena Safa memiliki fisik yang kuat dan mampu untuk melayani suaminya. Bukan sekali dua kali, Aska meredam semua keinginan gilanya itu. Merasa bersalah dan membenci dirinya sendiri karena terobsesi dengan aktivitas dewasa. Tetapi tetap tidak dapat berhenti melakukannya. Sempat berusaha untuk lepas dari obsesi dewasa, tetapi karena gagal dan kambuh dalam prosesnya. Enggak apa-apa, cuma lecet dikit aja. Tapi tetap perih sayang. Aska meniup luka di pergelangan tangan sang istri. Udah mas temenin anak-anak aja, aku enggak apa-apa sendiri di sini. Aska langsung berhambur memeluk Safa, menenggelamkan wajahnya di leher sang istri. Tangannya naik turun mengelus lembut punggung Safa. Kamu benar sayang, mas enggak normal, mas punya kelainan, gumam Aska. Dulu Safa pernah mengatakan itu, namun Aska merasa tidak dan ia tidak menerima. Tangan Safa terangkat membalas pelukan sang suami. Kita pergi ke psikolog ya, tawar Safa dengan hati-hati. Takut suaminya tersinggung, namun ternyata tidak. Aska mengangguk, membuat senyum tersungging di bibir Safa. Kelainan seperti ini memang harus segera ditangani. Karena jika tidak akan berpengaruh buruk bukan hanya pada penderita, melainkan pada pasangannya. Awal menikah Aska tidak seperti ini. Baru 1 tahun kebelakang Safa merasa suaminya itu berbeda. Tubuh Safa merinding saat merasakan benda kenyal itu menempel di lehernya. Jika sudah seperti ini, alamat Safa akan terkurung di kamar selama beberapa jam ke depan. Baru saja membicarakan hal itu, namun Aska seolah lupa. Padahal tadi malam Safa sudah dibuat kelelahan oleh suaminya. Mas, gak bisa sayang. Safa hanya menghela napas berat. Tidak mungkin ia menolak ajakan suaminya. Merasa malu, juga karena ini bukan di rumah mereka, apalagi siang-siang seperti ini. Namun bagaimana lagi jika itu memang kebutuhan. Di depan sana masih ada yang jualan serabi nggak Mi? Tanya Safa. Ada kok. Mau? Biar Umi beliin. Aku beli sendiri aja. Sekalian jalan-jalan. Nggak jauh juga kan? Umi temenin ya? Nggak usah Mi. Umi di sini aja sama anak-anak. Matiin dan Aska pergi untuk bermain golf bersama Syafiq. Sedangkan Hana ke pasar. Hanya Safa dan Alika yang menjaga anak-anak di rumah. Safa masih mampu untuk berjalan kaki jika jaraknya hanya 5 menit saja dari rumah. Penjual serabi juga tidak jauh. Ia memutuskan untuk pergi sendiri. Untuk berjaga-jaga, Safa juga membawa ponselnya. Alika mengizinkan Safa pergi sendiri karena anaknya tidak jauh dan prediksi Safa melahirkan juga minggu depan. Ini Neng Hana? Neng Safa? Tanya seorang ibu saat Safa baru keluar dari pagar. Safa Bu, jawabnya dengan senyum ramah. Aduh, mau lahiran aja. Semoga lancar ya Neng. Amin, makasih Bu.
Ibu duluan ya. Mari Neng. Safa tersenyum lalu mengangguk. Ia lalu berjalan dengan santai sambil sesekali mengelus perutnya yang sudah membesar. Wanita itu heran saat tidak mendapati penjual serabi di sana. Jualannya pindah ke depan Neng. Seorang memberitahu saat Safa berdiri lama di depan meja yang biasa dipakai untuk jualan itu. Kemana pindahnya Bu? Deket bakso Cidah. Safa masih ingat penjual bakso yang memang biasa didatanginya juga. Tempat dulu Akil merengek ingin bakso. Hingga terjadilah pertemuan tak terduga Safa dan Rafael. Senyum cerah terlihat di wajah Safa saat melihat penjual serabi jelas ada di sana. Kebetulan tidak terlalu mengantri juga. Tidak sampai 5 menit pesanan Safa sudah selesai. Langkah Safa berhenti sejenak saat merasakan bagian perutnya begitu kencang. Lama-kelamaan rasanya semakin kuat, membuat plastik dan ponsel di tangannya terjatuh. Ya Allah. Safa meringis. Neng, kenapa? Ibu penjual serabi itu sampai meninggalkan dagangannya dan mendekati Safa. Mata Safa membulat sempurna saat merasakan cairan yang merembes dari sela kakinya. Iko, tolong Ibu itu memanggil seorang lelaki yang tengah duduk di kursi di depan rumahnya sambil bermain ponsel. Iko yang dipanggil langsung berdiri dan mendekat. Kayaknya mau melahirkan. Ya udah pulangin aja ke rumahnya, celetuk Iko. Ya, bawa ke rumah sakit, biar nanti bibi yang ngasih tahu orang tuanya. Ayo cepet. Iko mengeluarkan mobilnya. Bersamaan dengan itu sebuah motor masuk ke pekarangan rumah Iko. Raf, bantuin gue angkat dia ke mobil, seru Iko dari dalam mobil pada Rafael yang baru saja datang. Tidak bisa menolak karena keadaan genting. Rafael membopong tubuh Safa dan memasukkannya ke dalam mobil. Adik perempuannya Iko yang kebetulan ada di sana diminta untuk ikut. Safa sama sekali tidak bicara karena sibuk dengan rasa sakitnya. Buliran keringat bahkan sudah membasahi pelipisnya. Safa kembali menangis. Safa kembali meringis. Kali ini tangannya dengan refleks menjambak rambut Rafael. Jangan jambak rambut gue, ujar Rafael. Terima aja Raf, hitung-hitung latihan sebelum lo nemenin bini lo nanti lahiran, saut Iko lalu menginjak pedal gas. Calonnya aja belum ada. Rafael meringis saat jambakan di rambutnya semakin kuat. Dalam hati Rafael bertanya-tanya, apakah wanita di dekatnya ini adalah Hana atau Safa? Gara-gara lo dateng jadinya anak gue mau keluar, teriak Safa dengan napas memburu. Ia sama sekali tidak menyadari di mana tangannya berada. Mendengar teriakan itu membuat Rafael baru menyadari jika yang menjambut rambutnya itu Safa, bukan Hana. Barbarnya Safa keluar saat bertemu dengan Rafael. Di depan suaminya, Safa tidak pernah seperti itu. Dan selesai teman. Wah, gimana nih menurut teman episode kali ini? Waduh, no komen dah. Coba teman-teman yang tulis di kolom komentar. Kalau Mimin sih senyum-senyum sendiri bacanya. Oke, jangan lupa komentar ya, like juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.